Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan aturan baru untuk penetapan upah minimum, yakni Peraturan Pemerintah atau PP Pengupahan yang ditandatangani pada hari Selasa 16 Desember 2025. Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly dalam keterangan resmi pada Selasa malam. Ia menegaskan PP itu terbit melalui kajian dan analisis panjang, memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya serikat pekerja atau serikat buruh. Menurut Yasir Ly, Prabowo memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, di mana rentang angka alfa adalah 0,5 hingga 0,9. Selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah akan melakukan perhitungan upah minimum dengan rumusan tersebut yang kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada gubernur. Hai, kembali lagi dengan aku, Rahmadani Randa Putri, dari Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Aku ingin bahas bareng kalian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo pada tanggal 17 Desember kemarin. Peraturan ini langsung bikin heboh, buruh protes, pengusaha khawatir, dan media ramai memberitakan. Terus, kenapa kebijakan ini penting? Ini soal uang kamu, soal gaji bulanan jutaan pekerja di Indonesia, dan soal harga barang yang akan kamu beli setiap harinya nanti. Hari ini, aku akan bahas tuntas kebijakan ini dan kasih tahu dampaknya buat kamu dan buat ekonomi kita ke depannya. Dan kenapa kebijakan ini terlihat sederhana, tapi nyatanya rumit. Nah, pertama, kita harus paham dulu apa itu PP atau Peraturan Pemerintah 49. Jadi gini, setiap tahun pemerintah harus naikkan upah minimum atau UMP, upah minimum provinsi. Kamu pasti familiar dengan istilah UMP kan? Nah, terus berapa kenaikannya? Kenapa ini bisa jadi perdebatan yang panjang? Pemerintah punya formulanya, rumusnya sederhana. Inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Nah, alfa ini yang berubah sekarang. Dulu alfa cuma 0,1 sampai 0,3. Sekarang 0,5 sampai 0,9. Terus apa artinya? Artinya kenaikan upah minimum 2026 akan lebih besar dari biasanya. Contoh konkretnya, misalnya inflasi 3%, pertumbuhan ekonomi 5%. Kalau pakai alfa lama 0,3, berarti kenaikannya cuma 2,4%. Tapi kalau pakai alfa baru 0,9, kenaikannya jadi 7,2%. Nah, selisih ini yang besar. Ini yang bikin heboh. Buruh senang karena gaji naik lebih tinggi, tapi pengusaha panik karena biaya produksi melonjak. Aturan ini akan berlaku mulai 2026 mendatang. Gubernur harus tetapkan UMP paling lambat 24 Desember 2020. Jadi tinggal hitungan hari kan? Sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintah ubah aturan ini? Ada 3 alasan utama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi. Tahun 2023, MK batalkan sebagian UU Cipta Kerja. MK bilang aturan ketenagakerjaan harus dipisah jadi UU tersendiri. Makanya pemerintah bikin PP ini sebagai jembatan sementara. Kedua, tekanan inflasi. Harga barang terus naik, BBM naik, listrik naik, sembako mahal. Buruh merasa gaji mereka ketinggalan jauh dari biaya hidup. Mereka butuh kenaikan lebih besar. Ketiga, politik. Pak Prabowo butuh dukungan dari kelompok pekerja. Jumlah buruh di Indonesia ada puluhan juta. Ini basis pemilih yang besar. Kebijakan ini sinyal bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kecil. Tapi ada sisi lain, pemerintah juga harus jaga iklim investasi. Kalau pengusaha kabur karena biaya tinggi, maka lapangan pekerja juga akan hilang. Ini dilema yang klasik. Makanya, alfa diperluas rentannya dari 0,5 sampai 0,9. Gubernur bisa pilih sesuai kondisi daerahnya. Daerah kaya bisa pakai alfa tinggi, sedangkan daerah miskin bisa pakai alfa yang rendah. Ini kompromi politik, mencoba puaskan semua pihak. Tapi apakah berhasil? Kita lihat aja nanti. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu dampak ekonominya. Dari sisi buruh, jelas menguntungkan. Gaji naik lebih tinggi, daya beli meningkat, keluarga bisa hidup layak, anak bisa sekolah lebih baik, bisa beli makanan bergizi. Tapi ini cuma satu sisi cerita. Dari sisi pengusaha, ini beban yang berat. Bayangkan, kamu punya pabrik dengan 1.000 karyawan. Upah rata-rata 5 juta per bulan. Kalau naik 7%, itu tambahan 350 per orang di tiap bulannya.
Dikalikan 1.000 orang berarti 350 juta per bulan atau 4,2 miliar per tahun. Uang segitu bukan jumlah yang kecil, terutama untuk usaha kecil menengah. Pengusaha dikasih dua pilihan. Pertama, naikkan harga jual, tapi ini risiko kehilangan pelanggan. Kedua, potong biaya lain, misalnya PHK karyawan atau kurangi jam kerja. Ini yang disebut trade-off. Buruh dapat gaji lebih tinggi, tapi risiko kehilangan pekerjaan juga naik. Ada juga dampak pada inflasi. Kalau semua perusahaan naikkan harga, maka inflasi ikut naik. Jadi kenaikan gaji nggak berarti, karena semua barang juga ikut naik. Sektor yang paling terdampak adalah sektor padat karya, seperti garment, tekstil, restoran, retail, karena sektor ini memiliki margin profit yang tipis. Kenaikan upah langsung gigit keuntungan mereka. Banyak perusahaan garment yang sudah mengancam akan pindah ke Vietnam atau Bangladesh karena negara tersebut memiliki upah yang lebih murah. Kalau ini terjadi, Indonesia akan kehilangan lapangan kerja. Jutaan buruh bisa kehilangan pekerjaan, dan ini adalah bencana sosial. Mari kita lihat dari sisi hukum dan politik. Secara hukum, PP ini mengisi kekosongan setelah pemutusan MK. Ini langkah yang sah dan legal, tapi ada masalah pada implementasinya. Penetapan alfa sekarang diserahkan ke Dewan Pengupahan Provinsi. Ini organ tripartit. Ada wakil pemerintah, wakil pengusaha, dan wakil buruh. Masalahnya adalah negosiasi di dewan ini sering alot. Buruh mau alfa tinggi, pengusaha mau alfa rendah. Pemerintah daerah terjebak di tengahnya. Gubernur punya deadline yang ketat. 24 Desember harus sudah menetapkan UMP. Kalau telat bisa kena sanksi. Ini tekanan yang besar. Dari sisi politik, kebijakan ini menunjukkan arah para Prabowo. Dia ingin citra pro rakyat dan pro buruh. Ini berbeda dari pemerintahan sebelumnya yang lebih condong ke pengusaha. Tapi Pak Prabowo juga harus realistis. Indonesia butuh investasi dan butuh lapangan kerja. Kalau pengusaha kabur, maka janjinya 9 juta lapangan pekerjaan baru akan gagal. Makanya ada tekanan dari berbagai arah. Serikat buruh seperti KSPI menolak keras. Mereka demo menuntut kenaikan lebih besar. Di sisi lain, Apindo sebagai organisasi pengusaha juga protes. Pak Prabowo harus main cantik, harus seimbangkan kepentingan yang berbeda. Ini ujian pertama pemerintahannya di bidang ketenagakerjaan. Sekarang kita bicara soal dampak sosialnya. Kebijakan upah minimum ini tidak hanya soal angka, ini soal kehidupan nyata jutaan keluarga di luar sana. Bayangkan, kamu buruh pabrik di Tangerang, gaji kamu 5 juta, harus bayar kos 1,5 juta, makan 2 juta, pulsa dan transport 500 ribu, kirim uang ke kampung 500 ribu, sisanya kamu tabung 500 ribu. Kalau naik 7%, gaji kamu akan ditambah 350. Dan tambahan ini lumayan, bisa buat beli susu anak, buat bayar les, dan bisa buat tabung lebih banyak. Ini perubahan yang real, ini yang dirasakan oleh keluarga pekerja di luar sana. Tapi ada masalah ketimpangan, upah minimum di Jakarta bisa 5 juta, sedangkan upah minimum di Papua Barat mungkin hanya 3 juta. Padahal harga barang di Papua justru lebih mahal karena biaya logistik. Ini mencerminkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pekerja di daerah tertinggal tetap hidup susah meski ada kenaikan upah. Ada juga masalah sektor informal. Jutaan pekerja di Indonesia kerja di sektor informal seperti warung, ojek, pedagang kecil. Mereka tidak tersentuh aturan upah minimum ini. Mereka tidak dapat manfaat dari kebijakan ini. Jadi, meskipun kebijakan ini baik, tapi jangkauannya terbatas. Hanya buruh formal yang terbantu, sedangkan mayoritas pekerja Indonesia masih di luar sistem ini. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan bahwa PP 49 tahun 2025 ini adalah kebijakan yang besar. Ini mengubah cara pemerintah tetapkan upah minimum yang akan berdampak pada jutaan pekerja, bahkan ribuan perusahaan di Indonesia. Dari sisi positif, ini memberikan kenaikan gaji lebih besar pada buruh, dan ini meningkatkan daya beli. Hal ini juga merespon terhadap inflasi dan biaya hidup yang naik. Dari sisi negatif, ini menambah beban pada perusahaan, risiko PHK, dan pindahnya investasi ke luar negeri yang mengintai. Inflasi juga bisa naik lebih tinggi dari sebelumnya. Keberhasilan kebijakan ini tergantung pada kondisi ekonomi 2026 nanti. Kalau ekonomi tumbuh kuat dan inflasi terkendali, maka kebijakan ini bisa berhasil. Tapi sebaliknya, kalau ekonomi lesu, maka kebijakan ini akan menjadi bumerang.
Yang pasti adalah ini bukan akhir dari cerita. Perdebatan soal upah akan terus berlanjut. Konflik antara buruh dan pengusaha akan tetap ada. Pemerintah harus terus cari keseimbangannya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus paham soal isu ini, karena ini bukan cuma soal angka di kertas. Ini soal masa depan ekonomi, dan soal lapangan kerja, serta soal kesejahteraan keluarga kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membuka pandangan baru soal kebijakan ini. Terima kasih, see you on next video, bye-bye!